Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Ira. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang di channel YouTube ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Di sini aku mau menjelaskan tentang kesehatan mental dan fisik untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Rika Sartika, SPD MPD. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek, padahal seharian kerjaan sebenarnya cuma guling-guling doang di kamar? Padahal kan capek itu identiknya muncul setelah tubuh kita ngelakuin banyak hal. Tapi kenapa ya kita ngalamin rasa capek padahal kita nggak ngapa-ngapain? Nah, kalau misalnya kalian ngerasain capek meskipun kalian nggak lagi ngapa-ngapain, kalian coba inget-inget deh apa yang kalian pikirin dan apa yang kalian rasakan ketika kalian nggak ngapa-ngapain itu. Bisa jadi tubuh kita itu ya nggak ngapa-ngapain, tapi jiwa kalian, mental kalian itu capek dan ngelakuin banyak hal. Nah, mungkin jiwa kalian atau mental kalian itu lagi ngalamin sakitnya patah hati, atau mungkin capek mikirin tugas, atau capek mikirin kerjaan, atau beban apapun sih yang sebenarnya dirasakan atau dilakukan oleh mental atau jiwa kalian gitu. Dan ini sih menurut pandangan Mind Body Connection, ini tuh bisa banget buat kita jadi ngerasa capek dan ya capeknya secara fisik. Kenapa bisa kayak gitu? Yaps, kali ini aku mau jelasin tentang kenapa ya rasanya capek banget padahal kita nggak ngapa-ngapain. Yuk tonton videonya sampai habis. Ada sebuah pandangan yang namanya Mind Body Connection. Kalau menurut pandangan ini, mind atau jiwa kita terhubung dengan tubuh dan bisa saling memengaruhi. Jadi jiwa kita alias apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, apa yang kita percaya, dan gimana sikap kita terhadap suatu hal itu bisa memengaruhi kondisi biologis tubuh kita. Begitupun sebaliknya, apa yang kita makan, pola tidur kita, olahraga yang kita lakuin, bahkan postur tubuh kita itu bisa ngaruh ke kondisi jiwa. Kayak apa yang kita pikirin dan rasain. Jadi berlaku sebaliknya. Kalau kita lihat ke penelitian yang ada kondisi jiwa kita itu memang bisa ngaruh ke kondisi fisik. Nah, ada salah satu eksperimen menarik dan terkenal yang menggambarkan banget fenomena ini. Eksperimen ini nunjukin bahwa sebenarnya luka fisik yang terjadi pada mahasiswa itu bisa lebih lama sembuhnya kalau terjadi di masa ujian dibandingkan kalau lukanya terjadi pas masa liburan. Nah, ini tuh mungkin terjadi karena apa? Selama ujian ya mahasiswa ngerasain stres yang lebih berat, sesuatu yang saya yakin sih kalian bisa relate ya. Karena jarang banget ada orang yang mungkin nggak sesetres itu kalau lagi ujian atau mungkin senang gitu, jarang banget. Ketika stres atau merasa tertekan, tubuh kita memfokuskan energi untuk menghasilkan hormon kortisol yang akhirnya membuat bagian tubuh lain seperti sistem imun kekurangan energi untuk bekerja. Dan tubuh kita ya alhasil lebih mudah buat sakit gitu. Dampak stres sendiri bahkan bisa ngaruh ke kromosom yang ada di DNA kita. Penelitian nunjukin kalau orang yang terus-terusan ngerasain stres sepanjang hidupnya itu bakal lebih cepat ngalamin penuaan di salah satu bagian kromosom. Yang kalau menua dampaknya adalah resiko ke berbagai macam penyakit. Bisa sakit jantung, kanker, dan anemia yang biasanya sih memang terjadi pada saat usia lebih lanjut. Kesimpulannya gini sih, kalau kalian tiba-tiba ngerasa capek, kalian ngerasa susah makan atau jadi malah kebanyakan makan, atau susah tidur atau sakit tanpa sebab, mungkin masalahnya bukan cuma ada di tubuh kalian, tapi juga di mental kalian, jiwa kalian gitu. Contoh sederhananya, kalian bakal lebih susah buat konsentrasi belajar atau kerja. Kalau kalian belum makan seharian atau jam tidur berantakan gitu yang akhirnya malah buat diri kalian makin sakit, gimana kurang tidur bisa bikin mulai dari memori kita terganggu, kreativitas menurun, kemampuan berpikir menurun, juga ya bahkan mood juga bisa bikin gak stabil gitu kalau kita kurang tidur. Makanya orang itu sering bilang kalau mereka suka sensitif kalau misalnya memang kurang tidur. Nah, setelah tahu gitu kalau mental sama fisik itu saling berkaitan, terus apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, di sini saya akan memberikan tips-tipsnya itu sebagai berikut. Tips yang pertama yaitu jaga kesehatan fisik. Makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur juga yang cukup gitu. Tapi kalau kesehatan fisiknya itu nunjukin dia serius, ya jangan lupa buat pergi ke dokter juga. Tapi ini juga terjadi sebaliknya. Sebenarnya dalam jiwa yang sehat terdapat juga tubuh yang kuat. Jadi pesan yang kedua adalah jaga kesehatan mental kalian, jaga fisik kalian, oke? Penyebab stres orang itu beda kan ya, jadi cara ngadepinnya juga berbeda-beda. Buat kalian yang punya masalah fisik gara-gara masalah kesehatan mental,
Atau sebaliknya, kayak misalnya tiba-tiba capek atau overthinking padahal nggak ngapa-ngapain, saya saranin kalian buat belajar tentang mindfulness gitu. Atau gimana caranya buat hadir dalam kesadaran penuh masa kini gitu. Nah, dengan menjadi mindfulness ini, kalian bisa benar-benar sadar dengan apa yang kalian rasakan secara fisik maupun mental. Kalau udah mindful ya bakal lebih mudah nanti buat sadar atau aware dengan apa yang terjadi pada kita baik secara fisik maupun mental. Termasuk bisa sadar apa sih yang buat kita bisa capek pas gak lagi ngapa-ngapain, atau kenapa sih kita sakit perut kalau diminta berbicara di depan umum misalnya gitu, atau public speaking. Nah, kalau misalkan kalian udah sadar, jadinya kalian bisa lebih tepat nih dalam menghadapi masalah fisik atau yang kalian alamin gitu ya. Dan kalau misalkan kalian butuh curhat, kalian butuh nyelesain masalah tapi bingung, saya saranin sih kalian buat minta tolong sama orang lain, minta bantuan gitu ya. Kalau fisik mungkin ke dokter, tapi kalau masalah dalam keseharian, kalian bisa minta konsultasi ke psikolog atau teman sekitar kalian. Kadang ada gitu ya, ketika masalah yang dihadapi sendirian, gak ada habis-habisnya gitu. Karena sudut pandang kita terbatas gitu kan ya, dan basically kita juga nggak pernah kan belajar tentang hal-hal ini, tentang masalah ini di sekolah, jadi kita memang butuh yang namanya perspektif dari orang lain. Akhir kata, semoga satu video ini bisa membantu buat kalian. Terima kasih sudah menonton.